Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin fil Wadhi wal Irsad bahwa dahulu kala ada seorang wanita pelacur yang selalu menjual tubuhnya kepada para lelaki. Rumah wanita itu selalu terbuka lebar setiap harinya, sedangkan dia duduk terlentang di atas ranjang tepat lurus pada pintu rumahnya. Sehingga setiap laki-laki yang melewati rumah itu akan termakan fitnah oleh kecantikannya dan tertarik untuk mendekatinya. Kemudian wanita itu meminta kepada setiap pelanggannya untuk memberikan uang sebesar 10 dinar ataupun lebih untuk bisa menggaulinya. Pada suatu hari, seorang laki-laki yang merupakan abid ataupun orang yang ahli beribadah dari kalangan Bani Israel melewati rumah wanita itu. Dan tanpa sengaja dia melihat rumah itu terbuka dan di dalamnya duduk seorang wanita yang cantik jelita. Hati laki-laki itu pun hanyut oleh kecantikan wanita itu dan rasa ingin untuk menggaulinya. Sehingga dia memohon kepada Allah untuk menghilangkan hasrat dan nafsu dalam dirinya. Namun keinginan nafsunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menjadi-jadi. Akalnya pun terkalahkan oleh keinginan nafsu yang semakin membakar hati. Untuk memenuhi hasrat nafsunya, laki-laki itu pun akhirnya menjual kain tenun untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, hingga terkumpul beberapa dinar sesuai yang dibutuhkan. Laki-laki itu pun mendatangi wanita tersebut. Kemudian ia diminta untuk memasuki sebuah ruangan khusus yang telah disediakan. Di ruangan itu, wanita itu pun berhias dengan cantiknya dan duduk di atas ranjang. Laki-laki itu pun segera mendekatinya dan duduk di samping wanita cantik itu. Tak lama kemudian, wanita itu pun membeberkan badannya sambil terlentang dan siap untuk dimangsa. Namun atas rahmat Allah dan berkat rutinitas ibadah yang dilakukan, hati laki-laki itu pun membisikkan hal lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatku dalam keadaan buruk dari atas arsy. Sedangkan aku melakukan perkara yang haram, maka akan leburlah semua amal ibadahku. Hati laki-laki itu pun menjadi semakin takut akan keesaan Allah. Tubuhnya pun gemetaran dan wajahnya pun mulai memucat. Sedangkan wanita yang tengah bersiap itu melihat wajah pria itu di hadapannya menjadi pucat. Sehingga wanita itu pun merasa heran dan bertanya kepada laki-laki itu, "Apa yang terjadi kepadamu?" Laki-laki itu pun menjawab dengan raut wajah yang ketakutan, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah, maka izinkanlah aku untuk keluar." Wanita cantik itu pun berkata, "Sesungguhnya kebanyakan orang akan menginginkan apa yang telah mereka dapatkan, maka kerjakan apa yang sekarang ada padamu." Lelaki itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang Maha Agung atas pujiannya. Sesungguhnya harta yang telah aku berikan kepadamu adalah milikmu secara halal." Kemudian wanita cantik itu bertanya, "Apakah kamu belum pernah melakukan ini sekalipun?" Lelaki itu pun menjawab, "Belum pernah." Lalu wanita itu pun bertanya kembali, "Dari manakah asalmu dan siapa namamu?" Lalu lelaki itu pun memberitahu nama dan tempat tinggalnya kepada wanita itu sebelum dia pergi meninggalkannya. Dan selama ia pergi meninggalkan wanita itu, dia bergumam dalam hati dengan sendirinya, "Celaka," sambil meneteskan air matanya. Rupanya setelah kejadian itu, wanita cantik itu pun terketuk hatinya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkat laki-laki itu, perasaan takut kepada Tuhan pun semakin bermunculan dalam hatinya. Sampai-sampai ia berkata kepada dirinya sendiri, laki-laki itu baru awal melakukan perbuatan dosa, namun hatinya telah dimasuki oleh ketakutan kepada Tuhan. Sedangkan aku telah melakukan perbuatan dosa selama sekian tahun, dan Tuhan yang ia takuti adalah Tuhanku juga. Maka seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutannya. Saat itu pula, wanita itu pun semakin sadar dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menutup pintu rumahnya, dia mengenakan pakaian yang kusut dan lama sebagai bentuk kehinaan diri, dan mulai melakukan ibadah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu pun mulai berpikir dan berkata kepada dirinya sendiri, "Sesungguhnya jika aku bisa menemui laki-laki itu lagi, mungkin dia bisa menikahiku dan aku akan belajar agama darinya. Dan mungkin ia akan menjadi penolong bagiku untuk melakukan ibadah kepada Allah." Lalu atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wanita cantik itu pun pergi untuk mencari laki-laki itu. Dan sampailah ia ke perkampungan laki-laki itu. Lantas wanita itu pun bertanya kepada penduduk kampung, di mana rumah lelaki itu. Singkat cerita, penduduk kampung pun mengantarkan wanita itu ke rumah lelaki itu. Lelaki itu pun keluar dari dalam rumahnya untuk menemui wanita cantik itu. Alangkah terkejutnya lelaki itu, bahwa wanita yang datang ke rumahnya itu adalah seorang pelacur yang pernah ia jumpai waktu itu. Lelaki itu pun teringat tentang apa yang hendak terjadi antara dirinya dan wanita itu ketika itu. Seketika itu pula, lelaki itu menjerit dengan kerasnya. Kemudian tubuhnya pun jatuh tersungkur di atas tanah. Lelaki itu pun meninggal dunia pada saat itu pula. Setelah lelaki itu selesai dikubur, wanita cantik itu pun masih terlihat sedih. Ia datang jauh-jauh untuk tujuan yang baik. Namun, saat itu pula lelaki itu meninggal dunia. Kemudian wanita itu pun bertanya kepada penduduk kampung, apakah lelaki itu memiliki seorang keluarga yang membutuhkan istri? Para penduduk kampung pun menjawab bahwa lelaki itu mempunyai saudara yang soleh, tetapi hidupnya sengsara dan tidak memiliki harta. Wanita itu pun dengan senang hati berkata, tidak ada masalah, karena sesungguhnya aku memiliki harta yang cukup untuk kami. Dan pada akhirnya, wanita cantik itu pun menikah dengan lelaki yang soleh yang miskin itu, dan merupakan saudari dari lelaki yang dicarinya tersebut. Dari pernikahannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai 7 keturunan kepadanya, yang mana 7 keturunan mereka adalah merupakan nabi pada masa Bani Israel. Hal ini dikarenakan berkah dari ketaatan, niat baik yang tulus, dan keteguhan hati untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat channel Berbagi Ilmu yang dirahmati Allah, demikianlah kisah, yaitu wanita pelacur yang melahirkan 7 anak yang kesemuanya menjadi nabi Allah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa jika kita kembali ataupun bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.